Halo guys, kami dari golongan B21 kelompok 4 dengan askor Kak Rifki Dwi Susanti. Perkenalkan, saya Afindra Muhammad Tabigi Atakrim dengan NIU 566181. Saya Nadia Sanawati dengan NIU 565773. Saya Dinda Vilada Mayanti dengan NIU 566124. Saya Keisha Andila Zaya dengan NIU 565818. Saya Wildan Suara dengan NIU 565786. Dan kita akan melakukan cangkok pohon mangga. Saksikan ya guys. Dadah. Sebelum mulai mencangkok, kita menggunakan media tanam yaitu moss yang sudah dicampur dengan air. Kemudian alatnya yaitu pisau, tali rafia, plastik, dan juga plastik besar, dan juga larutan ZPT yang sudah dicampur menggunakan sedikit air. Step pertama, kita potong kulit batang menggunakan pisau sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 cm hingga lapisan kambium yang licin terlihat dengan jelas. Kemudian kerik seluruh lapisan kambium tersebut sampai benar-benar bersih agar tidak terjadi penyambungan kembali. Untuk pemilihan cabang, kita menggunakan cabang yang sehat, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, serta dengan arah pertumbuhan cabang tegak ke atas. Setelah proses pengupasan kulit batang, kemudian oleskan larutan ZPT perangsang akar secara merata pada seluruh bagian kupasan, terutama pada sisi bagian atas luka tempat aliran hormon alami tanaman biasanya berkumpul. Hal ini agar senyawa oksin sintetis dalam ZPT dapat terserap dengan baik dan segera merangsang pembentukan akar baru pada area tersebut sebelum media cangkok ditempelkan. Setelah larutan terserap dengan baik, tempelkan media moss yang telah dibasahi dan diperas hingga lembab pada seluruh bagian pengupasan batang secara merata. Dengan cara membungkus area luka menggunakan lapisan moss yang cukup tebal namun tetap longgar, sehingga moss mampu mempertahankan kelembapan yang stabil, menyediakan ruang udara untuk perkembangan akar baru, serta memastikan bahwa bagian kupasan tetap tertutup sempurna selama proses pembentukan akar berlangsung. Kemudian setelah media moss menempel dengan baik pada area pengupasan, tutup seluruh bagian tersebut menggunakan plastik yang dibalut mengelilingi moss hingga tidak ada celah udara. Kemudian ikat bagian atas dan bawah dengan tali rafia secara kuat namun tetap rapi agar media tetap lembab, terlindungi dari hujan maupun angin, serta tidak mudah tergeser selama proses pembentukan akar berlangsung. Setelah plastik terpasang dan terikat kuat, tusuklah permukaan plastik tersebut menggunakan jarum kecil pada beberapa titik secara merata untuk membuat lubang-lubang halus yang berfungsi sebagai ventilasi, sehingga udara dapat tetap bersirkulasi dengan baik tanpa mengurangi kelembapan di dalamnya, sekaligus mencegah terjadinya pengembunan berlebihan yang dapat menyebabkan media moss terlalu basah dan beresiko menimbulkan pembusukan. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu selama kurang lebih 1 bulan untuk hasilnya seperti apa. Kita lihat nanti ya guys. Dadah. Setelah menunggu kurang lebih 1 bulan dan memastikan bahwa proses pencakukan berjalan dengan baik, sekarang saatnya kita buka guys untuk melihat perkembangan akar di dalam moss tersebut. Seperti apa ya hasilnya? Kita lihat guys. Ya, namun setelah bungkusnya dibuka ternyata hasilnya gagal guys. Dan hal ini terjadi karena proses pengupasan batang sebelumnya kurang dalam guys, sehingga lapisan kambium tidak benar-benar terputus, yang membuat aliran nutrisi tetap berlangsung secara normal dan mencegah terbentuknya akar baru pada area cangkok, sehingga proses pencangkokan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aduh, gitu guys hasil dari cangkok kita dari kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.